desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Cie. Ya, teman-teman, pada video kali ini tema yang saya bahas adalah mensiasati overthinking, ya, mensiasati overthinking. Thinking itu artinya mikir, ya, berpikir. Pikiran kita berpikir. Nah, ketika ada kata overthinking, berarti mikirnya kebanyakan, kebablasan. Sebagaimana rumus segala sesuatu kalau berlebihan itu akan jadi tidak baik, bisa jadi destruktif, ya, atau merusak. Air sedikit kurang, ya nggak bagus. Air terlalu banyak jadi banjir yang sedang-sedang saja. Nah, dalam kasus pikiran, ketika orang mengalami overthinking, kebanyakan mikir, atau kalau istilah saya kafir, ya, kakean pikiran, ya. Maka dia akan tenggelam oleh pikirannya, akan hanyut bahkan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa mensiasati overthinking ini. Saya menggunakan kata mensiasati, bukan menghilangkan. Karena gini, overthinking itu kalau bisa dikendalikan, kalau bisa disiasati, maka itu bisa menjadi sesuatu yang memberdayakan. Ada daya kreatif dalam thinking atau overthinking dalam kadar tertentu. Saya nggak berani ngomong tentang menghilangkan karena seorang Arif RH ini juga overthinking. Jangan salah loh, ya. Mikirnya panjang, jauh, berlayer-layer. Nah, ya kalau Anda ingin tahu, lihat aja channel atau YouTuber yang membuat video-video semacam ini. Seberapa banyak yang mampu membuat video sebanyak saya ini, Le. Saya ini YouTuber kan belum lama, tapi saya sudah 500 lebih video. Itu kalau nggak overthinking, sulit loh. Bahkan banyak sekali teman-teman saya yang satu profesi lah dengan saya bilang, susah loh bikin konten sebanyak kamu itu loh. Aku 7 hari bikin konten itu udah bingung mau bikin konten apa lagi. Nah, ya saya ini overthinking, makanya jadinya bisa produktif seperti ini. Nah, jadi gimana mensiasatinya? Teman-teman, ada banyak cara, ya. Cara yang pertama, cara yang ideal, jelas latihan meditasi. Nah, latihan meditasi ini sebenarnya lebih kepada bagaimana meredakan, melenyapkan, mengurangi overthinking. Tetapi saya tidak menjadikan cara pertama sebagai saran kepada orang yang mungkin ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat, karena ini jangka panjang, alias meditasi itu harus dibiasakan. Jadi misalkan ada orang yang mengeluh overthinking, pikirannya kemana-mana, lompat-lompat, ya, itu ya latihanlah meditasi, tetapi tidak akan bisa seketika hasilnya instan dia merasa bisa mengendalikan pikirannya. Tapi ini adalah solusi yang paling jangka panjang, kayak gitu. Yang kedua adalah yang sebetulnya mencakup judul yang kita bahas ini adalah mensiasatinya. Nah, yang saya lakukan ini mensiasati ini adalah dengan gini. Pikiran itu kan sebetulnya dia seperti monyet, ya, monyet. Makanya disebut monkey mind. Monyet itu sukanya lompat-lompat. Ya, kemudian pokoknya nggak mau diem, tangannya ini megang ini megang ini. Bukan hanya tangannya, kakinya juga ingin megang juga. Monyet kan begitu. Monkey mind itu monyet yang tangannya banyak banget. Jadi yang dipegang bisa banyak.
Nah, bagaimana cara supaya monyet ini diam? Monyet di dalam pikiran kita ini, si pikiran kita yang kayak monyet ini diam. Maka kalau kita belum bisa menggunakan cara pertama yang meditasi tadi, supaya monyetnya tidur, maka yang perlu dilakukan adalah kita rajin memberikan dia kerjaan. Kita rajin memberikan dia mainan yang menghasilkan sesuatu yang produktif. Ya, contohnya begini. Kenapa sih Arif RH itu bikin channel YouTube? Alasannya jelas banyak. Tapi salah satunya adalah supaya overthinking saya ini ada kerjaan. Senang dia dikasih kerjaan bikin video gitu loh. Setelah dia dikasih kerjaan itu, ya dia anteng, tidak akan rese. Ya. Saya rajin belajar ya, nonton video-video pembelajaran. Bahkan saya langganan channel-channel pembelajaran berbayar di internet ya. Itu kan supaya otak saya, pikiran saya ini dapat kerjaan. Saya nulis buku nggak tanggung-tanggung ya, 588 halaman dalam waktu 2 bulan, nulis buku lagi 818 halaman. Itu untuk ngasih kerjaan si pikiran saya ini. Saya kalau membuat slide training itu sangat perfeksionis. Setiap satu slide saya debat sampai 5 layer. Saya debat jawabannya apa, saya debat jawabannya apa. Kalau saya tidak mampu menjawab sampai lebih dari 5 layer, berarti slide ini konstruksi logikanya kurang baik. Itu makanya saya bikin slide satu materi itu bisa berbulan-bulan. Nah, jadi saya memberi kerjaan kepada pikiran saya supaya dia punya mainan. Akhirnya apa? Kalaupun dia berpikir, dia bergerak, kalaupun dia overthinking, masih dalam kendali dan dia mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Saya mikir tapi jadi duit gitu loh. Saya mikir jadi kerjaan, kayak gitu loh. Nah, banyak orang itu, mereka itu overthinking dan malas belajar ya, meditasi ogah ya, enggan ngasih kerjaan pikirannya. Sehingga apa? Karena pikirannya yang overthinking nggak dapat kerjaan, akhirnya mikirin yang nggak penting. Contohnya, mikirin masa depan, gimana ya nanti kalau gini, gimana kalau nanti gini. Mau bertindak, mikir gimana nanti kalau gagal. Saya mau menyatakan cinta, gimana nanti mau ditolak. Karena pikirannya tidak dikasih kerjaan yang bermutu, akhirnya mengerjakan, mikirin hal-hal yang nggak bermutu. Saya sering dapat curhatan orang overthinking itu. Saya tanya, kamu baca buku sehari berapa? Malas dia baca buku. Ya. Apakah kamu punya satu sarana untuk berbagi? Kamu menulis artikel, kamu menulis buku? Enggak. Akhirnya nganggur pikirannya. Jadi buat Anda yang overthinking nih, kalau Anda belum bisa sampai hening ya dengan meditasi, kasih kerjaan pikirannya dan bikin dia menghasilkan sesuatu, ngasilin duit, ngasilin karya, bermanfaat untuk orang lain, kayak gitu loh. Anda bisa cek sejarah-sejarah penemu dunia, itu overthinking. Nih, contohnya nih, Nikola Tesla yang ada di kaos saya ini. Sir Isaac Newton, Archimedes lagi mandi aja masih mikirin rumus fisika sampai dia menemukan yang apa tuh? Rumus berat jenis atau apa tuh, saya lupa. Nah, jadi para penemu dunia itu overthinking sebetulnya. Karena mereka memikirkan apa ya yang nggak penting. Apel jatuh dipikirin. Itu kan lebih mikirin hal yang nggak penting. Tapi mereka membawa ini menjadi penting. Mereka membawa ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk peradaban. Lah Anda overthinking nggak penting. Mikirin nanti masa depan gimana. Mikirin mantan. Mikirin gini, mikirin gitu. Nggak ada duitnya, nggak ada kerjaan. Jadi kalau Anda itu overthinking, tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak menghasilkan apa-apa, tidak produktif, nggak ada duitnya, Anda nganggur. Dah. Oke ya, kebanyakan ngelayap pikirannya akhirnya. Jadi, ngerti ya, yang saya maksud sebagai mensiasati adalah sambil sembari kita melatih pikiran untuk lebih anteng, kasih dia kerjaan ketika dia sibuk. Itulah yang saya sebut sebagai mensiasati overthinking. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya.
Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.